Di akhir September 1982, warga di wilayah metropolitan Chicago mendadak panik. 7 orang meninggal tiba-tiba setelah minum obat pereda nyeri yang sangat populer saat itu, Tylenol. Setelah diselidiki, muncul fakta yang mengejutkan. Kapsul obat itu ternyata sudah dicampur racun mematikan kalium cyanida. Kasus ini kemudian dikenal sebagai Chicago Tylenol Murders dan sampai sekarang masih jadi salah satu kasus kriminal paling terkenal di Amerika Serikat. Kasus pertama terjadi pada 29 September 1982. Seorang anak berusia 12 tahun meninggal setelah minum kapsul Tylenol. Dalam beberapa hari berikutnya, 6 orang lain juga meninggal dengan gejala keracunan yang sama. Polisi lalu menemukan bahwa beberapa botol Tylenol ternyata sudah pernah dibuka. Kapsul di dalamnya diisi ulang dengan kalium cyanida, racun yang bisa membunuh dalam hitungan menit. Dari hasil investigasi, diduga pelaku membeli botol Tylenol dari toko, lalu membuka kapsulnya, isi obat diganti dengan racun, kemudian kapsul ditutup lagi dan botolnya dikembalikan ke rak toko. Akibatnya, siapa saja yang kebetulan membeli botol itu bisa jadi korban secara acak. Cara ini bikin penyelidikan sangat sulit, karena racunnya dimasukkan setelah produk keluar dari pabrik, jadi tidak ada jejak di proses produksi. Perusahaan farmasi Johnson & Johnson sebagai produsen Tylenol langsung mengambil langkah darurat. Mereka menarik sekitar 31 juta botol Tylenol dari seluruh pasar Amerika Serikat. Nilai penarikan produk ini diperkirakan lebih dari 100 juta dolar AS pada waktu itu. Langkah cepat dan terbuka ini kemudian sering dianggap sebagai salah satu contoh terbaik penanganan krisis oleh perusahaan besar. Setelah kejadian ini, mereka juga memperkenalkan sistem kemasan yang menunjukkan jika produk pernah dibuka, Tamper Evident Packaging. Dalam penyelidikan, seorang pria bernama James William Lewis sempat jadi tersangka utama. Ia pernah mengirim surat ke perusahaan pembuat Tylenol dan meminta uang tebusan 1 juta dolar supaya pembunuhan berhenti. Namun penyelidik tidak menemukan bukti yang menghubungkannya langsung dengan racun cyanida dalam kapsul Tylenol. Akhirnya ia dipenjara karena kasus pemerasan, bukan pembunuhan. Sampai sekarang, pelaku sebenarnya dari kasus ini belum pernah diketahui. Walaupun tidak pernah terpecahkan, kasus ini membawa dampak besar. Pemerintah Amerika Serikat kemudian membuat aturan yang menjadikan manipulasi produk konsumen sebagai kejahatan federal serius. Sejak saat itu juga, hampir semua produk farmasi menggunakan segel plastik, tutup keamanan, dan kemasan anti-manipulasi. Semua itu terjadi karena satu kasus misterius di Chicago. Lebih dari 40 tahun kemudian, misteri kasus Chicago Tylenol Murders masih sering dibahas dan tetap jadi salah satu kasus kriminal paling membingungkan dalam sejarah modern Amerika. Kasus yang masih membuat para penyelidik bertanya, siapa sebenarnya yang meracuni Tylenol?